Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara mahasiswa, pertemuan yang ketiga ini, tema kita negara, bangsa, dan masyarakat. Tiga istilah ini sering kita dengar, kadang juga digunakan oleh pejabat-pejabat pada saat pidato atau kadang di media elektronik kita juga mendengar. Namun nampaknya tiga istilah itu tidak mudah kita pahami dengan baik, atau bahkan kadang-kadang ada yang memahami kurang tepat. Untuk itu, saudara sebagai mahasiswa berkewajiban memahami konsep tersebut dengan benar. Anda sebagai mahasiswa, sebagai warga negara, sebagai warga bangsa, sebagai warga masyarakat, berkewajiban memahaminya dengan baik dan benar. Dari tema tersebut, yaitu negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya Indonesia, nanti kita breakdown kajian kita. Yang pertama pengantar, kedua konsep negara, ketiga teori pembentukan negara, keempat negara dan bangsa, kelima syarat-syarat negara, keenam masyarakat dan negara, tujuh tujuan, sifat, dan fungsi negara. Kira-kira itu nanti kajian kita di dalam pertemuan ini ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ada berbagai macam istilah negara di dalam beberapa literatur. Ada yang menyebut stat, ada state, ada juga yang menyebut polis, ada juga menyebut city-states atau negara kota. Ada juga yang menggunakan istilah imperium. Di zaman Romawi dulu ada istilah imperium, ya, ada imperium. Ada juga yang menyebutkan istilah civitas atau stato. Ya, itulah kira-kira beberapa istilah yang digunakan oleh para ahli untuk menyebut negara. Jadi ada negara, ada state, ada stat, ada civitas, ada stato, ada imperium, ada polis, gitu ya. Sekali lagi saya tekankan, pengertian negara, bangsa, dan masyarakat memang berbeda. Nanti akan kita pelajari ya. Di dalam ensiklopedia populer politik pembangunan Pancasila dijelaskan secara etimologis bahwa istilah negara ini berasal dari kata nagari atau nagara, ini bahasa Sanskerta, yang berarti kota, bisa berarti desa, bisa berarti daerah, bisa berarti wilayah, bisa juga berarti tempat tinggal seseorang pangeran. Negara dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan state ya, atau stad. Dalam bahasa Belanda stad ya. Lalu ada juga dalam bahasa Belanda etat gitu ya. Kata state berasal dari bahasa Latin stato, yaitu stato itu digunakan pertama kali oleh Machiavelli untuk menyebut wilayah negara atau pemerintahan yang dikuasai. Itulah kalau kita melihat pengertian dari sisi kata ya. Namun nanti kita lihat juga beberapa pendapat yang disampaikan oleh tokoh-tokoh ya, yang pakar-pakar yang memang kompeten di bidangnya. Konsep negara dari sudut pandang sosiologis, negara ini adalah suatu bentuk pergaulan hidup. Oleh karena itu wajarlah kalau kita lihat dari sisi sosiologis ya, dan pendapat ini sangat sederhana sekali. Jadi negara ini adalah bentuk pergaulan hidup. Akan tetapi bentuk pergaulan hidup itu bermacam-macam. Bentuk pergaulan hidup yang seperti apa? Di dalam sosiologi kita mengenal ada istilah paguyuban, ada mengenal istilah patembayan. Ya, apakah negara ini bentuk pergaulan yang paguyuban atau patembayan atau kedua-duanya? Nah, negara sebagai bentuk pergaulan hidup, sebagai suatu paguyuban, patembayan, atau kombinasi keduanya. Yang jelas negara ini suatu organisasi yang sengaja dibentuk oleh masyarakat demi mencapai tujuan bersama. Sifat hakikat negara sebagai bentuk pergaulan hidup tanpa memandang bentuknya adalah suatu organisasi. Namanya organisasi, ada anggotanya, ada kerjasamanya, ada tujuannya yang akan dicapai. Itulah kira-kira konsep sederhana. Jadi negara ini bentuk pergaulan hidup manusia. Negara ini organisasi, satu bentuk kerjasama antara manusia dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Itu konsep yang sangat sederhana sekali.
Dan tentu kita tidak bisa melihat negara itu seperti apa, karena ini sebuah konsep yang kita lihat mungkin benderanya, bahasanya, budayanya, ya itu. Karena ini konsep yang abstrak. Ini ada beberapa konsep negara, dari jumlah konsep atau definisi negara yang pernah diutarakan oleh para pakar di bidangnya, di antaranya ini ada pendapat Aristoteles. Beliau menjelaskan negara ini adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Ya, konsepnya sederhana sekali. Berikutnya ini saya kutipkan pendapat Hans Kelsen. Beliau menjelaskan negara ini adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Jadi negara ini dibentuk dengan paksa. Memang inilah salah satu ciri khas negara punya sifat memaksakan kehendak kepada warganya untuk ditaati. Inilah salah satu ciri khas negara. Berikutnya ini ada lagi pendapat yang disampaikan oleh Lunsley. Negara adalah suatu diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu wilayah tertentu. Jadi tekanannya di sini ada organisasi politik, ada wilayah tertentu. Organisasi politik nanti tentu akan menunjuk pemerintahan, ya, pemerintahan, negara itu ada pemerintahan. Ada wilayah tertentu, berarti ada sisi geografis yang ditempatinya. Ini tekanan dari definisi ini. Berikut ini konsep yang disampaikan oleh Lacy, bahwa negara ini adalah suatu bentuk masyarakat yang diintegrasikan, yang dipadukan, karena mempunyai wewenang, mempunyai otoritas yang bersifat memaksa dan mengikat. Mirip dengan konsep atasnya tadi. Jadi ada otoritas yang sifatnya memaksa, sifatnya mengikat, harus ditaati, harus diikuti, kalau tidak, ya bisa diberi sanksi, kira-kira begitu. Berikut ini saya kutipkan lagi konsep yang disampaikan oleh Holger Weiss, bahwa beliau menjelaskan negara adalah suatu kelompok yang terorganisir, mempunyai tujuan, ya, mempunyai pembagian tugas, dan perpaduan kekuatan negara. Negara memiliki kekuasaan tertinggi yang diakui kedaulatannya. Negara itu memonopoli kekuasaan, punya wewenang yang memaksa, dan dipaksa memakai sebuah kekuasaan. Makanya negara ini membentuk misalkan tentara, membentuk misalkan polisi. Berikut saya kutipkan lagi konsep yang disampaikan oleh Kranenburg. Beliau menjelaskan negara ini adalah suatu sistem dari tugas-tugas umum, dari organisasi-organisasi yang diatur dalam usaha negara untuk mencapai tujuannya, yang juga mencapai tujuan rakyat, tujuan masyarakat. Jadi tujuan negara ya tujuan rakyat, ya tujuan masyarakat, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Konsep ini sudah agak komplit, ya, ada tujuan, ada anggotanya, rakyat, ada juga pemerintah yang berdaulat. Ini yang sampaikan Kranenburg ini sudah agak komplit dan jelas. Negara ini organisasi sudah jelas, ya, sudah jelas. Berikut saya kutipkan pendapat dari Jean Bodin, ya. Ini Perancis, bacanya Jean Bodin, ya. Negara adalah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Oke, itu yang dari Jean Bodin, dari Perancis, ya, Jean Bodin ini, ya. Berikut ini pendapat Robert McIver, bahwa negara ini adalah suatu asosiasi, suatu persekutuan yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat, dalam suatu wilayah, dengan berdasarkan sistem yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa. Bagus, komplit, lengkap pendapat ini, pendapat Iver ini. Berikut ini saya kutipkan pendapat Roger Henry Salto, ini dari ilmuwan Perancis. Beliau menjelaskan negara ini adalah agensi, negara ini adalah alat atau wewenang atau otoritas yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Ini yang disampaikan oleh Salto, ya, dari Perancis. Terakhir ini saya kutipkan pendapat dari Profesor Dr. Sri Sumantri. Ini adalah tokoh hukum tata negara dari kelahiran Tulungagung, ya, anak-anak ini dari Tulungagung, meninggal ya tahun 2016. Ini adalah guru besar dari Universitas Pajajaran, ya. Ini pakar hukum tata negara kita, ya. Beliau menjelaskan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan,
Oleh karenanya dalam setiap organisasi bernama negara selalu kita jumpai adanya organisasi atau alat kelengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya. Jadi tekanannya memaksakan kehendaknya kepada siapapun yang bertempat tinggal di wilayah kekuasaannya. Inilah disampaikan almarhum Profesor Dr. Sri Sumantri ya. Sebagai kesimpulan, sekali lagi saya tekankan bahwa negara ini merupakan konsep yang abstrak. Artinya Anda tidak pernah melihat negara Irak, negara Amerika Serikat, atau Inggris, atau Indonesia. Tetapi yang bisa kita lihat hanya benderanya, orang-orangnya, lambang negaranya, atau bahasanya. Bahkan kita juga bisa melihat lagu kebangsaannya. Dan kalaupun Anda melihat secara penuh, itu hanya di dalam peta, yang juga merupakan abstraksi dari dunia nyata. Munculnya negara ini karena naluri manusia yang ingin hidup berkelompok, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dari berbagai ancaman. Jadi dia berkelompok dalam rangka ingin mempertahankan, ingin survive dari ancaman-ancaman. Dan negara itu memiliki sifat-sifat yang khusus. Ada punya kedaulatan yang dimilikinya, punya sifat monopoli, punya sifat memaksa, apalagi mencakup semuanya. Itulah sifat-sifat khusus negara. Itu kajian kita tentang konsep negara.